La ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya mujibas sailin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna likulli syai'in saqalah wa inna saqalatal qulub zikrullah. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang selalu memberikan kepada kita berbagai macam nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan, sehingga pada pagi duha ini kembali kita dibersamakan dalam majelis ilmu, majelis ta'lim, majelis zikir, majelis silaturahim. Kita hadir di majelis ta'lim Al-Qahar dalam rangka kita ngaji, kita bersilaturahim. Kita bermohon kepada Allah, duduknya ngaji kita senantiasa Allah rahmati kita, Allah berkahi kita, Allah bahagiakan kita dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat iring salam selalu tercurahkan kepada junjungan alam baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insyaallah kita yang selalu berusaha menghidupkan sunnahnya dan berharap mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Haratul Mukarramun, para pimpinan majelis ta'lim yang hadir, Masya Allah banyak banget di sini, para ustazah, tuan-tuan guru yang mulia, ibu-ibu hajjah ya, dan wabil khusus pimpinan majelis ta'lim Al-Qahar, Ibu Hajjah Warma dan seluruhnya, Ibu Hasanah, Ibu Hajjah, Ibu Ustazah Hajjah Manunah, semuanya para ustazah yang ada di sini, Masya Allah, yang semua diberkahi oleh Allah, dimuliakan oleh Allah dunia dan akhirat. Amin. Dan seluruhnya yang mohon maaf tidak ditata satu demi satu tanpa mengurangi rasa hormat takzim mahabbah saya kepada seluruh ibu-ibu. Di waktu sibuknya pagi-pagi kita ngaji, insya Allah Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Ibu-ibu rahimakumullah, kita bacakan dulu suratul Fatihah. Yang pertama guru kita yang sakit ya, Ustadz Aceng Toha, yang hari ini harusnya jadwal beliau. Semalam saya dihubungi oleh Ibu Hasanah untuk menggantikan, bisa enggak? Insya Allah bisa. Pokoknya kalau Ustadz enggak bisa, yang lain insya Allah saya bisa, yang penting sehat ya. Kita doakan semoga Allah angkatkan penyakitnya. Dan seluruh keluarga kita yang sakit, mungkin ada di antara kita anak, suami, dan semuanya yang sakit, semoga Allah sehat walafiatkan. Allahumma anta syafi la syifa illa syifauka bi barakati wa karamati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah ya ketua atau pimpinan majelis Pondok Pesantren Qatrun Nada, Kiai Haji Burhanuddin Marzuki di Cipayung, Depok. Beliau adalah dulu pernah pimpinan
PBNU ya di Depok. Ya, beliau juga sahabat dekat almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Sejak muda beliau berdakwah dengan almarhum, yaitu pimpinan Pondok Pesantren Kotrun Nada Cipayung Depok. Semalam wafatnya. Kita doakan semoga almarhum Allah ampuni dosa-dosanya. Allah jadikan kuburah Allah min riyadil jannah. Santri keluarga besar yang ditinggalkannya, jamaah yang ditinggalkannya selalu diberikan ketabahan, kesabaran Allah Subhanahu wa taala hadiniyah. Khususan ila ruhi almarhum Kiai Haji Burhanuddin Marzuki bin Marzuki khususan ghafarallahu junubahu sayyidul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Amin ya Allah. Ibu-ibu semua rahimakumullah. Tema kita hari ini karena dadakan ujian hidup. Ya, Bu. Semua kita selama hidup ini pasti diuji oleh Allah. Jadi kalau ibu kita semua nggak mau diuji, jangan hidup. Seperti anak sekolah, ya, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, pesantren, sanawiyah, ibtidaiyah, aliyah. Semakin meningkat tingkatan kelasnya, maka diuji oleh sekolahnya, oleh gurunya. Supaya apa, Bu? Supaya meningkat. Begitu pula dengan kita. Kalau iman kita semakin meningkat, ibadah kita semakin ikhlas istiqomah, maka diuji oleh Allah. Paling tidak dalam Al-Quran dan Sunnah itu ada 7 ujian yang kita alami. 7 ujian hidup yang kita alami. Insya Allah selesai semuanya 7-7-nya, mudah-mudahan. Hari ini kalau enggak kita lanjutkan dalam kesempatan berikutnya. Yang pertama, ujian berupa perintah Allah. Seluruh perintah Allah itu ujian bagi kita. Mampukah kita melaksanakannya dengan benar, dengan ikhlas, dengan istiqomah? Ujian yang terberat perintah Allah ini dialami oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Bagaimana Nabi Ibrahim diuji oleh Allah untuk menyembelih putra yang semata wayangnya. Berpuluh-puluh tahun gak punya anak disuruh sembelih. Begitu pula Nabi Ismail, ya, menjelang akil balik, sudah menjelang kedewasaan, Allah uji mau disembelih oleh ayahnya. Nah, kira-kira ibu punya anak semata wayang puluhan tahun disuruh sembelih gimana? Berat banget. Kita nggak bakalan mampu. Ya, kalau anaknya 13 disuruh sembelih, paling kita pilih yang paling bandel. Nah, yang paling bandel nih kita pilih disuruh sembelih. Yang 12 nanti dulu. Ini anak itu juga nggak sanggup juga. Ini anak semata wayang. Ya kan, Bu? Ini dalam surah As-Saffat ayat 100 sampai 111 lebih lengkapnya. Di antaranya a'udzubillahi minasyaitonirrajim falamma balagha ma yaqala ya bunayya inni ara fil manam ani asba'u fanzur maza tara qala tib'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ketika ayahnya bermimpi, Nabi bermimpi untuk menyembelih. Ya, di malam hari bermimpi, itu disebut hari tarwiyah. Tarwiyah itu mimpi beberapa malam. Kemudian disampaikan kepada anaknya di pagi harinya, ya bunaya anakku, semalam ayahmu bermimpi untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu, hai anakku? Ismail anak yang soleh. Apa katanya? Ya abitif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas. Ya ayahku, ayahandaku, abiku, lakukan, kerjakan. Ini perintah Allah, lakukan, kerjakan. Semoga kita termasuk hamba Allah yang sabar. Seandainya anak pinter tapi nggak soleh, jawabannya mungkin nggak begitu. Pak, nak, semalam ayahmu bermimpi untuk menyembelihmu. Bagaimana jawabanmu?
Apa yang pinter nih yang nggak bener? Hai Pak, Bapak aja yang tuaan dulu saya sembelih. Saya masih muda, masih kecil. Paling jawabannya begitu. Tapi anak ini soleh, jawabannya luar biasa. Itulah ibu-ibu, maksudnya apa bu kisah ini? Didik anak menjadi anak yang soleh. Sebab banyak orang sekarang anaknya pinter tapi nggak soleh, pinter tapi nggak bener. Banyak nggak? Kuliahnya tinggi, S1, S2, S3, S mambo, S teler, S doger. Ya Allah, alhamdulillah saya pernah ngalamin sampai S3 tapi mengundurkan diri karena nggak ada sponsor. Harusnya teman-teman saya udah doktor. Ya, Samsul Yakin, wakil pimpinan MUI itu teman sekelas. Kemudian Ki Haji Profesor, dia belum prof, baru PhD. Khalil Nafis yang sedih TV One itu teman sekelas. Masya Allah udah jadi doktor semua. Ya mudah-mudahan sebentar lagi nanti aja anaknya dulu dikuliahin. Tapi banyak profesor-profesor pinter tapi nggak bener. Makanya koruptor itu nggak mungkin dilakukan tukang bajigur, tukang bakso, nggak mungkin. Yang dilakukan oleh siapa? Orang-orang pinter tuh, tapi nggak bener. Di negeri kita banyak orang pinter tapi nggak bener. Makanya penting ngedidik anak-anak ibu semua jadi orang yang bener dan pinter. Ya, bener lebih baik daripada pinter. Contoh anak yang bener gampang disuruhnya, tapi kalau pinter susah disuruhnya. Coba ada bu, ya. Kita ingin dua-duanya, pinter dan benar. Ismail, lakukan ayat-ayatku, ini perintah Allah. Ujian keimanan. Allah Akbar. Ketika mau disembelih, datang malaikat Jibril. Kata Allah, cukup. Aku hanya uji keimananmu. Diganti dengan kambing kibas yang besar. Lalu akhirnya takbirlah keduanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang disembelih siapa? Kambing, bukan Ismail. Cukup kata Allah, ini ujian keimanan. Makanya bentar lagi kita Idul Adha. Kira-kira ibu mau nyembelih anak apa mau jadi kambing atau sapi? Nah, ini maaf ya bu ya. Ini banyak kita memperjuangkan untuk beli handphone yang termahal, beli motor, beli mobil, bangun rumah. Tapi ketika Idul Adha, nanti dah. Akhirnya ini boro-boro kurban sapi, kurban kambing, yang ada korban perasa. Kira-kira ada nggak di sini yang begitu? Nauzubillahi min. Semoga semua kita nanti Idul Adha bisa berkurban, amin ya robbal alamin. Ya bu, itu emas banyak banget disimpan, motor bagus-bagus, handphone punya, disuruh kurban nggak mau. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kita di semua korban kambing doang sama sapi, nggak disuruh nyembelih anak, nggak. Ujian perintah Allah. Kita diuji nih, mampu nggak kita melaksanakan kurban seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Kita diuji oleh Allah untuk sholat, mampukah sholat kita mencegah perbuatan keji dan munkar. Kita diuji Allah untuk melaksanakan puasa kemarin, mampukah puasa kita mampu menahan nafsu. Bukan hanya makan minum, tapi mampu menahan nafsu untuk berkata kasar, dusta, gibah, fitnah, hasud. Zakat yang kita keluarkan, mampukah kita menjadi orang yang dermawan? Selesai zakat ada infak, ada kurban, ada sodakoh. Mampukah kita menjadi orang yang dermawan? Kadang-kadang zakat dikeluarin, setelah itu bakhil bin pelit alias medit bin bentut gasiran. Kurban gak mau. Yang diperebutkan apa? Supaya dapat daging kurban. Ya Allah, bukan mau berkurban, tapi pengen dapat daging kurban. Kenapa? Untuk sate. Ya Allah ya Rabb. Yuk kita berkurban besok. Perintah haji, Masya Allah ini rebat barat banget bu. Perintah haji, mampukah haji yang kita laksanakan membuat kita menjadi pribadi yang mabrur? Apalagi 2 tahun haji nggak jadi, termasuk saya. Tahun kemarin corona, tahun sekarang ya begitu juga koroni. Ya Allah ya Rabbana. Ya Allah, ini sejarah nih bu. Indonesia sejak merdeka, bahkan sejak Belanda, baru 2 kali nih haji nggak jadi. Ya Allah, yang kasihan yang sudah tua, yang sudah sepuh,
Yang sudah memperjuangkan, kita udah 9 tahun antri, sekarang nambah lagi antri lagi. Apalagi yang baru daftar mah. Ya Allah. Ya Bu, ini ujian keimanan. Mampukah kita menjaga keimanan kita walaupun belum berhaji? Insya Allah tahun berikutnya mah jadi kali ya. Wallahu alam. Doa tawakal aja dah. Masa udah 2 kali nggak jadi, besok nggak jadi juga. Nah, ujian keimanan Bu. Nah, kan ada standarnya kan, kalau orang sekolah nilainya segini 9,9, 8, 7. Kira-kira nih kita semua nih lulus nggak dari ujian perintah Allah? Pengen tahu ciri orang yang lulus ujian? Pertama, ikhlas. Ciri orang yang lulus dari ujian perintah Allah, ikhlas. Mampukah kita melaksanakan semua perintah Allah dengan ikhlas? Ikhlas itu kholas, murni, tidak bercampur dengan yang lain. Ikhlas itu ada 3 Bu. Ada berapa? 3. Pertama, ikhlas niat. Innamal a'malu, amal bergantung dengan niat. Kenapa ulama mengajarkan setiap perbuatan melafazkan niat itu dalam rangka apa? Supaya kita ngeh, sadar ini perbuatan karena Allah. Contoh sholat, usolli fardul juhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala, karena Allah saya sholat. Kita puasa diajarin, nawaitu sauma ghadin an adai fardhi sahri ramadhana haji sanati fardha lillahi ta'ala. Kita zakat diajarkan, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi wa an waladi wa an zauji fardha lillahi ta'ala. Haji, apalagi haji Bu, kalimatnya apa dalam Al-Quran? Walillahi ala nasi hijjul bait man istata'a ilaihi. Allah dulu kan, karena Allah, untuk melaksanakan ibadah haji bagi orang yang mampu. Makanya semua jamaah haji Indonesia nggak mampu. Kenapa nggak mampu? Ya nggak berangkat. Ya, nggak mampuin ya. Ya Allah, tuh Bu, lillahi, ikhlas niat. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, luruskan niat. Karena yang kedua, ikhlas amal. Apa itu ikhlas amal? Amalnya nggak boleh bercampur dengan 3 penyakit ikhlas. Apa penyakit ikhlas Bu? Pertama, riya. Kedua, sum'ah. Ketiga, ujub. Tahu riya? Ibadah pamer, ingin dilihat. Sholat karena mertua, sholat karena suami, sholat karena guru, sholat karena orang tua. Ya Bu, ada nggak yang begitu? Nah, ada orangnya, astagfirullahaladzim. Padahal lagi sholat pun udah janji. Janjinya apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku karena Allah Rabbul Alamin. Tapi kenapa lagi sholat nggak enak sama orang tua? Biasanya bacaannya kulu sama Al-Kausar yang pendek-pendek lah. Mertua tumben-tumbenan nginep, lalu kita disuruh jadi imam. Malu sama mertua, akhirnya dibaca Al-Kafirun. Karena ria, karena ke mertua itu Al-Kafirun setengah jam nggak selesai. Wala antum abiduna ma'abud wala ana abidum ma'abatum wala antum abiduna ma'abud wala ana abidum ma'abatum wala antum setengah jam gak selesai. Ya Allah, karena mertua. Lakum dinukum walabdolin, dari awal lagi. Ini sholat karena makhluk, ya kan, dipaseh-pasehin, kemudian pakaiannya sengaja. Coba lagi Idul Fitri kemarin, pakai mukena yang paling baru. Ya boleh sih, memang baru, sengaja mereka taruh belakang supaya tahu harganya berapa. Nah, kalau sholat sendiri di kamar itu mau kena 3 bulan nggak dicuci-cuci. Astagfirullahaladzim. Itu namanya sholat karena orang lain. Ria tuh, hati-hati ria. Tuh, ya kan? Apalagi yang kedua penyakit ikhlas, sum'ah, ingin diperhatiin, ingin disebut. Contoh, habis ibadah haji, ya kan, udah haji nih. Lalu disuruh sambutan, nggak dipanggil haji, nggak mau dia tuh. Hari ini sambutan dari ibu PKK misalnya, ibu misalnya Siti.
Nggak disebut hajinya, nggak mau dia, nggak apa, gua nggak disebut haji. Nah, ingin diperhatiin tuh, ingin disebut hajinya, ibu hajah. Kalau disebut, oh maaf bu ya, ibu hajah Siti, baru dia maju ke depan. Ingin disebut hajinya, nah itu tuh, ada nggak orang yang begitu tuh? Dipanggil pura-pura nggak nengok. Bu Siti, nggak mau nengok tuh. Bu hajah, baru nengok. Astagfirullahaladzim. Itu berarti apa? Ingin diperhatiin sum'ah tuh dalam ibadah. Hati-hati, ini penyakit ikhlasnya hati bu. Yang ketiga ujub. Lebih berat lagi nih ujub nih. Ujub ini biasanya orang yang udah rajin ngaji, udah rajin sholat, udah rajin zikir, udah rajin sedekah, bangga dengan ibadah, merasa paling solehah, merasa paling soleh, merasa paling benar. Yang orang lain tuh orang awam semua, orang itu orang bodoh semua. Orang lain tuh nggak ada tuh kayak gua setiap malam tahajud, nggak ada yang kayak gua setiap hari sedekah, nggak kayak gua nih. Waduh, bangga dengan ibadah. Padahal ketika kita bangga dengan ibadah, habis nilainya. Bu, kalau bangga mah harusnya iblis. Iblis itu ribuan tahun dia sholat, dia sujud, dia zikir sama Allah. Tapi ketika dia bangga, dia sombong, saya dari api, kenapa saya suruh sujud Nabi Adam? Ada aja engkau ya Allah. Diusir oleh Allah dari surga. Tapi mendingan iblis, dia udah masuk surga. Kita di surga belum, diusir dari dunia, diusir dari surga. Nauzubillahimin. Jadi jangan ujub nih bu, jangan merasa paling soleh. Hati-hati ketika kita merasa paling benar, paling soleh, nilai kita di depan Allah nol besar. Nauzubillahimin. Tuh penyakit ikhlas ya, riya, sum'ah, ujub. Makanya amalnya harus ikhlas, hilangkan penyakit ini. Yang ketiga ikhlas hasil, ini yang terakhir nih. Apa itu ikhlas hasil? Ikhlas biasanya terakhir bu, di ujung amal. Contoh, ini contoh sederhana. Kita punya anak yatim. Anak yatim itu kita sekolahin dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, pesantren, lalu menjadi orang besar dah. Anak yatim itu ternyata ngelupain kita yang biayain dia. Lalu dia ngomong, lalu kita ngomong nih, kalau bukan karena gua tuh, anak yatim itu si Fulan tuh nggak mungkin jadi orang besar. Awalnya ikhlas niatnya, amalnya ikhlas, nggak riya, nggak cuma ngujub. Terakhir ngomong begitu, udah tuh. Habis nilainya. Sama dengan kita lagi bangun masjid, bangun majelis taklim, bangun pesantren, bangun madrasah. Kita susah payah, tanah wakaf kita, uang kita misalnya, udah jadi, kita dilupain, gak jadi pengurus. Kita ngomong kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kalau bukan karena gua nih gak ada masjid di sini. Habis nilainya. Itulah iblis tuh, pinter banget godain kita supaya kita nggak ikhlas. Masya Allah, ya tuh ikhlas hasil namanya tuh. Makanya kita diuji oleh Allah. Yang kita lakukan ini perintah Allah, lulus apa enggak? Ya, ciri lulus ikhlas. Yang kedua istiqomah. Cirinya orang yang lulus dari ujian perintah Allah istiqomah. Tahu istiqomah bu? Istri 3 dikontrakin rumah. Itu bukan bu, itu kata teman saya, bukan. Terus menerus. Tahu terus menerus? Kan kadang orang ibadah kadang-kadang atau kadang-kadang. Lagi susah rajin duha, udah kaya nggak duha lagi. Lagi banyak masalah di keluarga, rajin tahajud. Udah diberikan jalan keluar masalahnya, nggak tahajud lagi. Ya Allah, anak punya masalah, ya ibu pengen cepat sembuh, rajin sedekah, ya kan? Sehat nggak sedekah lagi. Itu namanya nggak istiqomah bu. Istiqomah itu terus menerus. Khairul a'mal, amal terbaik dilakukan terus menerus. Walaupun sholat 2 rakaat tahajud lebih baik daripada 100 rakaat seumur hidup sekali. Sedekah 2.000 rupiah setiap hari lebih baik daripada 2 juta sekali-kalinya seumur hidup. Astagfirullah. Nah itulah pentingnya terus menerus. Nih ngaji ini terus menerus nih, walaupun ibu makanya alhamdulillah nih Al-Qohar nih yang ngadain kita setiap salat terus menerus. Walaupun nggak dapat bantuan dari Pak Robert, terus ngaji aja, mau ngajinya kan, bukan bantuannya, ya bu, ya bu, ya. Jangan dulu istiqomah, itu mah istiqomah. Allahu Akbar. Sama, alhamdulillah mohon doanya bu istiqomah. Saya setiap subuh keliling bu, nggak ada yang ngundang, keliling aja. Tadi Selasa subuh di Masjid Nurul Jihad, besok di Masjid At-Taubah, hari Kamis di Jakarta di Gandaria dengan Pak Amin Rais, hari Jumat di dekat rumah di Musola Ar-Ridho, hari Sabtu keliling bersama
Hamas subuh keliling. Jadi Hamas itu himpunan anak masjid subuh keliling dari Majlis Az-Zikra. Dulu dari almarhum Haji Muhammad Arifin, sekarang kita berlanjut. Ya, Ustadz Muhammad Musri Ajiz. Hari Ahad keliling juga. Itu nggak diundang, kita datang aja kita. Nggak dapat amplop nggak. Iya, artinya memang dakwah tuh begitu. Ada yang diundang, ada yang kita datengin gitu. Makanya ada yang sering kali ada yang nanya, Ustadz kalau diundang amplopnya berapa? Amplopnya 1. Iya, nggak dapat amplop pun nggak masalah, Bu. Nggak masalah itu juga, nauzubillah, kita nggak pernah nanya gitu, nggak, nauzubillah. Apalagi kalau pasang tarif mah, nauzubillahi min dzalik. Almarhum tuh kayak Haji Husin begitu, kayak Haji Muhammad Arifin Ilham. Coba dulu, saya kan lama damping beliau, jadi ngatur jadwal, asisten pribadi almarhum tuh. Ya Allah, sampai akhir hidupnya belum pernah pasang tarif. Bahkan ini cerita bener nih, karena dia sudah wafat kan. Ketika diundang ke pesantren Darut Tafsir, itu ngundangnya udah setahun yang lalu kan, lama tuh. Selesai tausiah, habis zikir, ya dikasih amplop sama panitia ya. Saya dipanggil, saya pulang sini. Ada Pak Ustadz, kasih ke Umi. Amplopnya dikembaliin. Padahal 5 juta, Bu. Kalau saya dapat 5 juta. Senang banget ya Allah. Dikembaliin ya Allah. Dan itu bukan 1-2 kali. Saya menyaksikan begitu. Lagi bangun masjid, bahkan yang ngasih. Udah dapat amplop dikembaliin, ini buat masjid. Ngasih malah. Apakah hidupnya miskin? Enggak, makin hari makin kaya. Ya, habis pulang tausiah di Kalimantan, pulang bawa Alphard. Harganya 1 M. Alhamdulillah. Padahal enggak, itulah begitu. Jadi Allah kasih, Allah ganti dengan yang min haitsu la yahtasi, begitu. Jadi bukan karena itu. Jadi Masya Allah. Kadang-kadang maaf nih Bu ya. Makanya tuntut yang pimpinan Majelis Taklim sini, kalau ibu ngundang kiai yang tenar, kalau udah awalnya masang DP jangan diundang. Ini. Apalagi sampai nentuin sekian. Karena bahaya. Bahayanya apa? Bukan ke kitanya bahaya. Pertama bahaya ke dia, ilmunya nggak manfaat. Ke kitanya juga nggak dapat ilmu. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Ya, lalu jamaah aja nggak dapat ilmu. Cuma tawa-tawa doang. Iya kan? Jadi tontonan jadi tuntunan gitu akhirnya. Jadi tuntunan jadi tontonan. Ya Bu, kalau awal-awalnya udah rusak, dakwanya pun jadi rusak ini. Iya Bu. Iya kan, ini kan para pimpinan Majelis Taklim nih banyak nih. Kalau awalnya sudah begitu, makanya saya pesan jangan diundang Ustadz begitu mah. Ada yang dulu ada di Dumek. Seorang Ustadz DP-nya 2 juta. Ceramahnya kan jam 10, datangnya jam 2. Jamaah udah bubar. 10 juta bayarannya, kurang 8 juta lagi, DP-nya 2 juta. Jadi kalau udah nggak datang pun dapat 2 juta dia. Ini kenyataan Bu. Ceramah udah dekat Ridho, ya kan? Ustadz tenar, saya nggak sebutin namanya. Saya di TV. 10 juta, ya kan? Acara jam 10, datangnya jam 2 siang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Jadi kalau dari awal ngundangnya begitu, kalau bisa, ya kecuali kalau ibu pengen begitu ya terserah itu mah. Cuma nanti ilmunya nggak manfaat. Ya Bu tuh, ikhlas ya, istiqomah. Lalu yang kedua sekarang, yang garis besar ujian hidup yang kedua, ujian larangan Allah. Semua larangan Allah tuh ujian. Lulus apa tidak? Mampukah kita sabar untuk meninggalkan larangan Allah? Ujian larangan Allah. Nah, ini pernah terjadi di zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf diuji dengan luar biasa ujiannya Bu. Saya pun gak bakalan sanggup. Berduaan dengan Kamar bersama seorang wanita cantik, permaisuri raja, kaya, ya, berduaan, ya di kamar, digoda, dirayu untuk berzina, ya, nggak mau Nabi Yusuf. Ini akhopo, saya takut kepada Allah. Ya Allah, akhirnya dia keluar, ya, bajunya dirobek di belakang oleh Tante Juleha. Tante Juleha gitu kira-kira ya. Ya digoda kan, ketemu suaminya pas di depan pintu. Nah, Juleha punya strategi. Bang, tuh Yusuf tuh kita didik dari masih kecil, sekarang udah dewasa, ya dia mau perkosa saya. Dibilang diperkosa, padahal yang mau Juleha tuh. Akhirnya dipenjara Yusuf. Pengen tahu ceritanya Ibu tentang kisah Yusuf? Silahkan baca surah Yusuf. Ada tuh. Nah kan banyak, kadang-kadang kita nih kalau acara 7 bulan ya Bu ya, 4 bulan baca surah Yusuf. Supaya apa Bu?
ganteng supaya Nabi Yusuf. Bukan itu doang, akhlaknya seperti Nabi Yusuf, pinternya seperti Nabi Yusuf. Semua pada kejadian, Bu. Ya, Ustadz dimarah-marahin sama orang tuanya gara-gara anaknya tidak seganteng Nabi Yusuf. Ya, pulang nih ya, ke rumah Kiai. Pak Kiai gimana sih? Katanya Pak Kiai, anak saya dibacakan Nabi Yusuf ganteng seperti Nabi Yusuf. Kok anak saya jelek begini? Kenapa nggak seperti Nabi Yusuf? Ya, akhirnya bapaknya dipanggil, bapak sama anaknya sini, mana bayinya? Coba wajah bapak dengan anak sama. Ya iya, orang cetakannya begitu. Jadi kalau cetakannya begitu ya begitu, ya Bu. Jadi maksudnya bukan gantengnya, Bu, akhlaknya, imannya, cerdasnya seperti Nabi Yusuf. Kalau ganteng mah banyak, yang penting mah keturunannya, cetakannya. Ibu nyetak kue loyang, kue apa namanya? Ya kan, cetakannya begitu hasilnya sesuai dengan cetakannya. Tapi kalau akhlak iman ini didikan kita orang tuanya. Tuh Nabi Yusuf, Bu, digoda. Larangan Allah, zina, dia tinggalkan. Kenapa? Karena takut kepada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang banyak orang lulus ujian perintah Allah, tapi belum tentu lulus ujian larangan Allah. Contoh, dia sholat rajin, tapi maksiat juga rajin. Puasa rajin, tapi ngerumpi juga. Tapi di sini nggak ada yang ngerumpi sini. Di sini nggak tahu pulangnya mah. Ya, zakat rajin dia keluarin, tapi juga riba dia makan juga. Haji dia kerjain, korupsi paling gede. Ya Allah, ada nggak orang yang begitu? Ini berarti tidak lulus dari larangan Allah. Ciri orang yang lulus dari larangan Allah adalah dia sabar, tidak mau melakukan larangan Allah. Zina, mabok, durhaka, bohong, korupsi, nipu, riba, dia tinggalkan. Pokoknya nggak biarin. Pokoknya semua larangan Allah, dosa-dosa dia tinggalkan. Insya Allah dia lulus dari ujian larangan Allah Subhanahu. Yang ketiga, ujian nikmat. Allah berikan nikmat kira-kira banyak nggak sedikit, Bu? Berapa banyaknya? Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah tidak akan terhitung. Nah, ini mungkin saya pernah ceritain kisah Nabi Musa, pernah dengar? Ada yang kaya, ada yang miskin. Yang miskin ngaduin masalah, ini diulang lagi nih. Ya, hai Nabi Allah Musa, engkau kan dekat dengan Allah, Nabi namanya ya. Saya dari dulu hidup miskin, melarat, susah, bosen saya jadi orang miskin. Minta solusi kepada engkau ya Nabi Allah Musa, minta cara supaya saya jadi orang kaya. Apa jawab Nabi Musa? Bersyukur kepada Allah, kamu akan kaya. Marah-marah orang miskin tadi. Hai Nabi Allah Musa, saya pengen kaya, gimana saya bersyukur? Kamu ada-ada aja. Saya itu miskin, melarat, makan susah, pakaian pun compang-camping. Ada-ada jawab, marah dia, pulang dia. Kemudian beberapa hari kemudian datang orang kaya mengadukan masalah sebaliknya. Hai Nabi Allah Musa, dari dulu sampai sekarang hidup saya kaya. Hidup saya kaya, kalau mau mobil mudah, mau motor mudah, mau rumah mudah, uang saya banyak berlimpah-limpah. Apapun saya pengenin gampang, mudah. Saya kayaknya bosan juga jadi orang kaya. Bagaimana caranya supaya jadi orang miskin? Kayaknya enak jadi orang miskin, aneh nih orang nih. Apa jawaban Nabi Allah Musa? Pak, Fulan, kalau pengen jadi orang miskin itu gampang. Jangan kamu bersyukur kepada Allah, ingkari nikmat Allah, kamu jatuh miskin. Orang itu marah, tapi marahnya bagus. Hai Nabi Allah Musa, bagaimana saya tidak mau bersyukur kepada Allah? Bagaimana saya mau ingkari nikmat Allah? Allah berikan nikmat begitu banyak. Mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, mulut bisa ngomong, hidung bisa mencium, tangan bisa menyentuh, kaki bisa melangkah. Di sini jantung, ginjal, paru-paru, usus, ya, bahkan saya bisa kentut. Coba kentut mahal harganya kan? Ibu nggak bisa kentut sebulan aja, jangan sebulan dah, sehari aja. Ya Allah, rasanya perut sakit. Nikmat Allah, rasanya nggak bisa terhitung dah nikmat Allah. Apa singkat cerita? Orang miskin itu tambah miskin, tambah melarat, bahkan hidupnya lebih susah dari sebelumnya. Kenapa? Karena tidak bersyukur. Orang kaya tadi makin kaya, makin bertambah rezekinya. Kenapa? Karena selalu bersyukur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum
la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi. Jika kalian bersyukur pasti ku tambah. Surah Ibrahim ayat 7. Jika kalian kufur azabku amat pedih. Artinya adalah kalau ingin bertambah nikmat, bersyukur, syukuri apa yang ada, pasti Allah tambah. Syukur, bersyukur, insya itu. Jadi cirinya orang yang lulus dari ujian nikmat adalah bersyukur. Seperti apa contohnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman semuanya Allah kasih. Harta paling kaya dia. Kerajaan, raja dia. Cerdas cerdasnya luar biasa. Bisa ngomong kepada sebuah makhluk Allah. Semuanya semua binatang bisa dia. Semut kecil aja bisa dia. Ya kan, semut aja bisa dia tahu lagi ngapain, lagi rapat dia tahu semut lagi rapat. Pernah kan mau melangkah pasukan Raja Sulaiman yang besar-besar itu, lalu dia suruh berhenti. Ya, kata Raja Semut, "Hai rakyatku, tuh ada Sulaiman dengan pasukannya. Kita menyingkir." Nabi Sulaiman kan dengar, dia tahu ngomongnya. Senyum dia. "Saya tahu apa yang kamu katakan." Ayo disuruh menyingkir. Tuh tahu tuh, semut aja ngomong tahu. Kalau kita rumah ada semut, Allah disiram sama minyak tanah. Astagfirullahaladzim, kasihan itu semut. Padahal dia punya anak, punya istri, punya lagi rapat dia. Ya Allah, tuh semut disiram, ya Allah. Nabi Sulaiman menyingkir itu. Hebatnya semut ya. Hebatnya Nabi Sulaiman. Bahkan bisa bicara dengan jin. Allah Akbar. Tapi dia apa? Omongannya apa? Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah karunia dari Allah. Itu ucapan Nabi Sulaiman. Lebih lengkapnya silakan ibu baca surah An-Naml, surah semut. Itu tentang kisah Nabi Sulaiman. Hebat Nabi Sulaiman. Walaupun banyak uangnya, kerajaannya, emasnya hebat, ya, kekuasaannya hebat, cerdasnya luar biasa, tapi dia tetap bersyukur kepada Allah. Tidak pernah kufur dia itu. Nabi Sulaiman tuh nikmat. Kemudian yang keempat, ujian musibah. Ya Bu, ujian yang paling berat nih Bu. Kaya mungkin kita masih bisa lah. Kalau miskin, susah, melarat, sakit, ya Bu, kecelakaan, kematian, ya kan? Ya Allah ya Rabbana, ya. Ini yang pernah terjadi di zaman Nabi Ayub alaihissalam. Allah ujiannya Bu luar biasa. Dulu kaya, jatuh miskin. Dulu banyak anak istrinya, banyak anaknya bukan hanya istrinya ya. Akhirnya meninggalkannya. Dulu sehat, sekarang sakit. Ya Allah, begitu luar biasa sakitnya. Bahkan istrinya pun sampai ngomong, "Bang, abang kan dekat dengan Allah." Kira-kira begitulah. Abang minta sehat sama Allah. Apa jawaban Nabi Ayub? "Hai istriku, Allah berikan sehat lebih dari 70 tahun. Sekarang saya sakit baru 7 tahun. Malu saya berdoa minta sehat." Hebat Nabi Ayub. Kita boro-boro baru sakit seminggu aja pengen sehat bahaya. Nabi Ayub nggak mau doa, malu sama Allah. Kenapa? Sehatnya 70 tahun, saya sakit cuma 7 tahun. Padahal sakitnya Bu lebih dari corona. Hebatnya seluruhnya tubuhnya habis. Dulu gemuk, sekarang kurus, tinggal tulang sama kulit. Bukan hanya itu, tubuhnya semuanya belatung semua. Iya, lepra, pokoknya penyakit yang terhebat di zaman itu sampai sekarang mungkin nggak pernah dialami oleh manusia. Tapi dia selalu bersabar. Makanya Nabi itu nabi yang paling sabar. Tetap taat kepada Allah. Malu berdoa minta sehat, malu dia begitu dia jawabannya. Malu. Kenapa? Karena sehat saya lebih lama dibandingkan sakit. Kaya saya lebih lama dibandingkan saya miskin. Dulu 70 tahun lebih saya kaya, sekarang miskin baru 7 tahun. Begitu jawaban Nabi Ayub kepada istrinya. Tapi Allah uji dengan ujian begitu, dia sabar. Makanya pahala sabar itu melebihi pahala infak, melebihi pahala sholat berjamaah. Kalau sholat berjamaah 27 lipat. Kalau sedekah 700 kali lipat. Kalau sabar, surah Az-Zumar ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hamba Allah yang sabar, Allah berikan pahala unlimited. Tahu unlimited Bu? Enggak terbatas, enggak terhingga. Hanya Allah yang tahu saking besarnya pahala. Makanya paling berat jadi orang yang sabar. Tuh, lulus dari ujian musibah,
Caranya adalah kita sabar. Semoga Allah berikan kesabaran kepada kita. Amin. Ya Rahman, Ya Rahim, semuanya. Ya Rahman, Ya Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahim. Yang kelima sekarang kita selesaikan ya. Yang kelima, ujian dari keluarga. Bisa dari istri, bisa dari suami, bisa dari anak, bisa dari kakek, nenek, mantu, mertua, ibu, ayah, ya, saudara kita, paman, bibi, encang, encing, nyak, babe, pokoknya seluruh keluarga kita jadi ujian. Kita mampu nggak melewati ujian dengan lulus dari keluarga kita? Ya, contohnya Nabi Nuh, istrinya kafir, anaknya kafir, ya bu, nggak mau naik kapal, padahal waktu itu banjir yang sangat besar. Apa kata anaknya? Ayahku, saya bisa naik gunung ini nih. Nggak mungkin itu air ke puncaknya gunung, tapi ada kelelep juga kan, kafir. Itu Nabi Lut, istrinya bu, istrinya ngomong kemana-mana. Waktu itu kan namanya kota Sodom, makanya kan pada sodomi, LGBT, homoseksual. Datang malaikat yang jadi manusia yang tampan-tampan, lalu diberitahukan, diumumkan bahkan, hai warga Sodom, tuh di rumah saya tuh ada laki-laki ganteng, pasti kamu suka. Padahal itu malaikat. Oh ya kan tuh. Jadi istrinya masuk neraka. Karena apa? Karena dia sama dengan orang yang sodomi, ya, sama dia memberitahukan tuh, istri Nabi aja kafir. Tuh Bu. Jadi kalau ada kiai istrinya cerai, ya mungkin nggak cocok kalimat. Itu istrinya Nabi aja kafir. Jadi jangan kita jadi gosip gara-gara istri ustadz, istri kiai kita ngomongin keluarga orang. Itu kiai. Kemudian ada sekarang nih, suaminya durhaka kepada Allah, tapi istrinya solehah. Fir'aun, istrinya bu solehah banget bu, taat kepada, nggak pernah nyembah Fir'aun, nggak pernah nyembah, taat kepada Allah. Asiyah namanya, ya kan tuh, ujian dari keluarga. Bisa jadi suami ibu udah rajin ngaji, suami boro-boro ngaji, sholat juga nggak pernah di masjid, begitu ya bu ya, kan bisa jadi begitu kan. Ujian seperti Asia, mampu nggak ibu melewati supaya suami ibu jadi suami yang soleh? Ya tuh diuji kita. Atau suaminya soleh, istri soleh, tapi anak kita, ya Allah, disuruh ngaji susah, suruh pesantren apalagi. Allahu Akbar. Saya pernah mengalami bu, dulu 1 tahun saya pernah kerja di Yayasan Rehabilitasi Narkoba. Bahkan judul tesis saya tentang narkoba. Itu ada anak kiai terkenal, saya nggak sebutin namanya, anaknya pecandu narkoba. Kan gitu kan. Kalau udah narkoba pasti zina, pasti mabok, oh udah dah. Itu anaknya kiai, apalagi orang biasa, ya kan, itu anaknya, ya kan, anak Nabi aja yang durhaka pada Allah ada, anak Nabi Nuh. Nah, begitu, makanya ujian bagi kita. Mungkin nggak anak kita soleha, tapi mertua kita, astagfirullahaladzim, bisa ada kan mertua yang jahat sama mantunya ada. Ya Allah, gitu, campur mulu urusan rumah tangga kita. Akhirnya suami itu ya, waduh, kayaknya ngasih duit ke mertua gede ke kita, misalnya itu ujian bagi kita. Mampu nggak kita melewati jadi orang yang sabar menghadapi mertua kayak begitu, ya kan? Atau mertuanya udah bagus, ada juga kakak adik kita, ya Allah, rebutin warisan gitu kan, ada kan ya? Ya Allah, ujian bagi kita nih. Kakak adik baik sama kita, ada mamang kita, encing kita, ya Allah, jolimnya sama kita, hasutil luar biasa. Pokoknya keluarga besar kita, Nabi kita Muhammad SAW, seorang Nabi yang Sayyidul Amil Mursalin, pamannya sendiri yang zolim kepadanya. Maka bahkan Allah pun mengecam, tabbat yada abi lahabiw wa tab ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Itu bahkan istri wa muratu, istrinya juga sama. Abu Lahab dengan istrinya itu kan padahal paman bibinya sendiri kan. Itu zolimnya kepada Nabi luar biasa. Itulah ujian bu.
Maka dari keluarga ini, mampukah kita menghadapi ujian dari keluarga kita? Ya Bu, kita lewati. Mungkin kita perintah Allah lulus, larangan Allah lulus, ujian nikmat lulus, ujian musibah lulus, ujian dari keluarga, ya kan? Inilah Allah uji kita. Selama kita hidup di dunia pasti dapat ujian itu. Bisa dari ini enggak, dari ini. Mantu mertua enggak, dari paman, dari bibi, dari kakak adik, dari anak, ada di cucu misalnya, susah diurus. Astagfirullahaladzim. Anaknya baik sama kita, cucunya. Ya Allah, ya Rabbana, na'udzubillah. Maka kita berlindung kepada Allah. Semoga Allah luruskan kita dari ujian dari keluarga kita. Amin. Doa yang dipanjatkan dalam surah Al-Furqan 74 jangan kita lupakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rabbana, karuniakan kepada kami anak cucu keturunan kami, anak-anak yang saleh, bahkan penyejuk hati, penenang jiwa, bahkan imam pemimpin bagi orang yang bertakwa. Al-Furqan 74 ya Bu, insya. Yang keempat, yang kelima ya. Yang keenam, ujian dari orang-orang zolim. Orang zolim ini bisa orang kafir, orang munafik, orang-orang hasud, orang iri hati dengki sama kita. Ini ujian nih dari kita nih, ya, kepada kita nih. Contoh yang dialami oleh Imam besar Habib Rizik. Ini kan ujian berat. Kita nggak mungkin melewatinya Bu. Beliau tuh luar biasa tegar. Bahkan menyelesaikan doktornya di penjara. Hebat kan? S3 selesai, di penjara dia selesaikan. Doktor S3 tuh Bu, kalau dokter S3. Ya Allah. Jadi melewati pendidikannya tinggi banget ya. Tapi hebat, waktu di penjara bisa menyelesaikan doktor. Ikhlas beliau menerima itu. Dizolimi terus, dicari-cari terus kesalahannya. Padahal kerumunan, mana ada yang di Indonesia ini yang kerumunan ditangkap kecuali Habib Rizik. Mana ada orang pernikahan ada yang ditangkap, padahal dia udah ngasih denda 50 juta. Dibayar lu denda 50 juta. Dihukum juga di penjara. Sekarang gara-gara tidak ini di rumah sakit Umi. Sekarang kata 6 tahun penjara. Astagfirullahaladzim. Makin dicari kesalahan-kesalahannya. Nah, orang yang ditangkap, orang yang di penjara kan? Iya kan? Ya Allah, itu kan bukti bahwa ada kezoliman, tapi dia tetap sabar. Rasulullah SAW lebih hebat lagi Bu. Dakwah dilempari batu, lagi dakwah dilempari kotoran manusia, bahkan lagi sholat ketika Fatimah Zahra anak beliau sedang membersihkan, nangis membersihkan seluruh wajahnya, badannya dengan kotoran-kotoran manusia, binatang. Begitu luar biasanya tantangan dakwah. Mana ada kiai, ustadz, ajengan, habib yang dakwah kalau habis dakwah dilempari batu, habis dakwah dilempari kotoran manusia, kotoran binatang? Nggak ada ya. Itu Rasulullah ngalamin tuh. Paling dilempari berkat, dilempari amplop, lempari kue, ya kan? Ya Allah. Jadi makanya lebih berat Rasulullah mengalami itu. Seperti yang dialami sekarang Habib Rizik, lebih berat, Masya Allah. Ujian dari orang zolim. Atau bisa jadi kita juga ngalamin Bu, ujian dari tetangga kita, ujian dari orang yang hasut sama kita. Kalau kita punya motor baru, itu dia ngeliatin, kayaknya benci banget sama kita. Apalagi kalau beli mobil baru, udah dah ngomongin terus kita. Itu simpel, itu masang tuyul kayak baru kemarin beli motor, sekarang beli mobil. Sekarang bisa bangun rumah, rumahnya sekarang bagus lagi baik, udah 3 rumahnya kontrakan dan nambah. Astagfirullahaladzim. Itu ujian bagi kita, mampu kita menahan, sabar nggak menghadapi orang yang hasut sama kita. Ya Bu, kadang-kadang kan kita berat menghadapi orang begitu Bu. Berat itu. Mampu nggak kita menghadapi orang yang hasut, orang yang zolim, orang yang kafir kepada kita? Itu ujian yang ke-6. Yang terakhir, ujian yang ke-7. Kalau ibu yang bekerja, suami yang bekerja, itu ujian dari perusahaannya, dari kantornya, atau ujian dari teman dekat kita, atau ujian dari tetangga dekat kita. Ini lebih spesialis lagi nih. Misalnya ibu nih kerja, ibu dagang, kan banyak orang yang zolim kan, banyak yang hasut kan, banyak orang yang nggak seneng kalau kita ngelihat bertambah rezeki, bertambah ini. Mampukah kita menghadapinya? Lalu bagaimana cirinya lulus dari ujian berupa pekerjaan kita, ujian dari kita bermasyarakat? Lulusnya adalah kita sabar menghadapinya. Jadikan ladang amal. Bagaimana jadikan ladang amal? Ketika kita dihasutin sama orang, berarti dia telah memberikan pahala ibadahnya untuk kita.
ikhlas ridho dengan apa yang dilakukannya. Kita doakan semoga Allah berikan hidayah untuknya. Ketika dia gosipin kita, ketika fitnahin kita, kita jadikan ladang amal. Nah, inilah ujian dari kita. Atau bisa jadi ujian dari pemerintah kita yang begini nih. Ujian ini, Bu. Masya Allah, berat banget nih ujian. 2 tahun gak jadi haji ya. Ya Allahu Akbar ya, Bu. Ujian Covid, ujian Corona, ujian susah hidup ya kan? Ya kan, Masya Allah, pekerjaan susah nyari. Sekarang habis itu dipajak-pajakin semua, sampai sembako mau dipajakin. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan kita lulus dari 7 ujian. Pertama, perintah Allah. Kedua, larangan Allah. Ketiga, nikmat. Keempat, musibah. Keenam, keluarga. Kelima dari keluarga. Keenam, dari orang-orang zolim, orang kafir, munafik. Yang ke-7 dari pekerjaan kita, usaha kita. Maksud dari usaha ya, usaha atau pekerjaan kita sehari-hari. Ini ujian bagi kita. Mudah-mudahan Allah luluskan dari ujian-ujian kita. Mohon maaf, saya tidak buka sesi tanya jawab karena mau berangkat jam 8 ini. Kita akhiri dengan doa langsung ya, Bu ya. Mohon maaf, nanti insya Allah sesi tanya jawab di pertemuan selanjutnya ya. Atau lihat di YouTube Saifullah Az-Zikra ya. Saifullah Az-Zikra YouTube saya. Silakan di like, di share, di komen, dan di subscriber. Saifullah Az-Zikra itu YouTube-nya. Bi barakati wa karamati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahalazim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Dallan kulli sahabati rasulillah ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa ajibi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabbana, kami bermohon ampuni seluruh dosa kami, dosa ibu ayah kami, dosa kakek nenek kami, dosa kakak adik kami, dosa mantu mertua kami, dosa anak cucu keturunan kami, dosa suami istri kami, seluruh dosa guru-guru kami, seluruh dosa jamaah Majlis Ta'lim Al-Qahar, seluruh dosa kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat baik yang hidup apalagi yang telah wafat. Ya Allah ya Rabb, karuniakan kepada kami akidah yang kuat, ibadah yang khusyuk, hati yang bersih, akhlak yang mulia, ilmu yang bermanfaat, sehat walafiat, rezeki yang halal, berkah dunia akhirat, keluarga yang sakinah, anak cucu keturunan soleh solehah. Ya Allah ya Rabbana, luluskan kami semua dari ujian perintah Allah, ujian larangan Allah, ujian nikmat, ujian musibah, ujian dari keluarga, ujian dari orang-orang yang zalim, ujian dari pekerjaan kami, usaha kami, seluruh ujian-ujian hidup yang kami alami di dunia, luluskan ya Allah dengan nilai yang terbaik, ridha-Mu dan surga-Mu. Bahagiakan semua kami dunia akhirat. Selamatkan saudara-saudara kami yang terzalimi di Palestina, di Gaza, di Suriah, di seluruh belahan dunia ini ya Allah. Selamatkan saudara-saudara kami yang sakit, yang terpapar corona ya Allah. Bahagiakan semua kami dunia akhirat. Akhirkan ya Allah pandemi corona di dunia ini ya Allah. Bahagiakan kami ya Allah. Jadikan esok kami lebih baik daripada hari ini. Kabulkan setiap doa-doa kami. Terima seluruh amal ibadah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.